Pernah nggak sih kalian lihat peta dunia terus mikir, jangan-jangan semua jawaban dari kekacauan global yang kita lihat tiap hari sebenarnya ya tersembunyi di situ? Nah, kali ini kita bakal coba bedah gimana caranya geografi, gunung, sungai, lautan bisa jadi kunci buat ngertiin itu semua. Rasanya familiar banget kan? Buka berita, isinya kayak badai kekacauan yang nggak ada habisnya. Dunia rasanya muter cepat banget dan nggak kekendali. Dan masa depan? Wah, nggak ada yang bisa nebak. Kayaknya kita semua ngerasain hal yang sama. Tapi gimana kalau di balik semua ini, sebenarnya ada sebuah logika yang tersembunyi? Gimana kalau semua tindakan para pemimpin dunia, mulai dari invasi sampai perjanjian dagang, itu sebenarnya dibentuk oleh sesuatu yang jauh lebih tua dan fundamental? Sesuatu yang bahkan nggak bisa mereka tawar-tawar lagi. Oke, yuk kita buka kuncinya. Kunci tersembunyi buat ngertiin dunia kita, ternyata ya peta itu sendiri. Ini namanya geografi. Dan kacamata yang kita pakai buat membacanya, itu yang disebut geopolitik. Ini ide yang benar-benar bisa ngubah cara kita mandang dunia loh. Coba deh, lupain dulu soal ideologi atau sifat pemimpinnya. Pikirin hal yang paling dasar. Pelabuhan negara kamu di mana? Ada gunung yang ngelindungin, atau justru terhampar di dataran luas yang gampang diserang? Nah, geopolitik itu bilang, faktor-faktor abadi kayak ginilah yang sebenarnya jadi penentu nasib sebuah bangsa. Penulis buku ini, Tim Marshall, bahkan ngalamin ini sendiri waktu di Afghanistan. Coba bayangin, militer paling canggih di dunia, punya satelit, punya drone, harus berhenti total cuma gara-gara badai pasir. Ini jadi pengingat yang keras banget kan? Kalau pada akhirnya, geografilah yang pegang kendali. Dan ini nih, intinya, mau itu Karat Tsar, diktator Soviet, atau presiden zaman sekarang, ideologi mereka bisa beda jauh banget. Tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah. Apa itu? Dataran luas tempat mereka berkuasa. Yuk kita lihat lebih dalam gimana dataran ini ngebentuk Rusia. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Kita mulai dari Rusia, si beruang besar, yang kelakuannya sering bikin kita di luar sana garuk-garuk kepala. Churchill jelas ada benernya. Tapi ini kan jadi nimbulin pertanyaan lagi, emangnya apa sih yang ngebentuk kepentingan nasional itu? Nah, buat Rusia, jawabannya, ya balik lagi, ada di peta. Coba deh kita lihat peta Rusia ini. Gede banget kan? Tapi perhatiin juga sisi baratnya. Nggak ada gunung, nggak ada penghalang alami yang berarti. Nah, kelemahan yang kelihatan jelas ini, ditambah faktor lain, udah jadi semacam hantu buat Rusia selama ratusan tahun. Jadi, semua itu akarnya dari dua masalah abadi ini. Pertama, soal pelabuhan. Sebagian besar pelabuhan Rusia itu beku berbulan-bulan tiap tahunnya. Artinya apa? Ya, angkatan lautnya kejebak. Susah kan mau jadi kekuatan global kalau gitu? Kedua, invasi. Ada semacam jalan tol lurus dan datar dari Eropa Tengah, langsung ke jantungnya, Moskow. Nggak ada gunung buat ngelindungin. Ini mimpi buruk banget dari segi keamanan. Dan kalau kita ngerti ini, cara kita baca berita soal Rusia bisa jadi beda banget. Dari kacamata Moskow, apa yang mereka lakuin di tempat kayak Crimea atau Georgia, itu bukan soal mau naklukin wilayah, tapi lebih ke pertahanan mati-matian. Ini soal gimana caranya dapat pelabuhan air hangat itu. Soal gimana caranya bikin zona penyangga yang lebih dalam biar aman dari invasi. Mereka terus-terusan ekspansi keluar karena di dalam mereka ngerasa nggak aman banget secara geografis. Oke, sekarang kita geser ke contoh yang kontras banget. Kalau geografi ngasih Rusia kutukan, buat Tiongkok ceritanya beda total. Sekarang kita lihat Tiongkok. Beda jauh sama dataran Rusia yang terbuka lebar, ceritanya Tiongkok itu soal pertahanan alami. Geografinya nggak ngasih mereka kelemahan, tapi justru ngasih semacam blueprint untuk sebuah benteng. Jadi gini, kalau strateginya Rusia itu ekspansi keluar, strateginya Cina itu kebalikannya, mengamankan ke dalam. Fokus utamanya adalah ngelindungin jantung Han. Ini pusat populasi dan lumbung padinya mereka. Begitu jantung ini aman, baru dia langkah selanjutnya adalah memperluas wilayah sampai mentok ke perbatasan alami. Dan tembok besar Tiongkok yang sebenarnya itu bukan yang dari batu loh. Tapi tembok besar alami yang dikasih sama geografi. Di selatan sama barat ada Himalaya yang hampir mustahil ditembus. Di utara ada gurun Gobi yang luas banget. Di timur, ya Samudra Pasifik. Jadi ekspansi Tiongkok itu tujuannya buat mencapai tembok-tembok alami ini dan mengamankan semua yang ada di dalamnya. Terus ada nih yang bisa dibilang pemenang lotre geografi, Amerika Serikat. Coba dibayangin, gak ada tuh jalan tol invasi kayak di Rusia. Malah sebaliknya, mereka dilindungin dua samudra raksasa, kayak parit pertahanan terbesar di dunia. Bukannya kekurangan pelabuhan, mereka malah punya jaringan sungai luar biasa, kayak Mississippi, yang bikin perdagangan gampang banget. Jadi Amerika itu nggak perlu pusing-pusing berabad-abad mikirin keamanan dasar negaranya.
Semua itu udah hadiah dari lahir, jadi mereka bisa fokus buat bangun ekonomi dan jadi kekuatan global. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Ya, artinya kita sekarang punya kacamata baru buat ngelihat berita. Kita punya cara buat nemuin logika di balik hal-hal yang kelihatannya kacau balau. Dan kutipan ini bener-bener ngena banget ya. Zaman sekarang kita mungkin punya jet tempur, punya internet, tapi peta yang dilihat Vladimir Putin dengan dataran yang terbuka dan pelabuhan yang beku, itu intinya sama aja dengan peta yang dilihat Ivan yang mengerikan berabad-abad yang lalu. Teknologi boleh ganti, pemimpin silih berganti, tapi gunungnya tetap di situ, dan dataran luas itu ya tetap jadi undangan terbuka. Jadi, lain kali kalian nonton berita, coba deh jangan cuma nanya siapa yang ngambil keputusan, tapi tanya juga di mana mereka ngambil keputusan itu. Peta apa sih yang ada di kantor mereka? Peta apa yang mungkin kebawa sampai ke mimpi mereka? Karena seringnya geografi itu bukan cuma ngejelasin di mana posisi mereka, tapi juga ngejelasin siapa mereka dan apa langkah mereka selanjutnya. Geografi mungkin bukan segalanya, tapi ini adalah titik awal yang paling-paling dasar.